Duduk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Niat yang pertama kita niatkan kepada Nabi Muhammad SAW, summa para nabi yang lain, keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, pewaris Nabi termasuk alim ulama juga termasuk mu'alif hadzal kitab. Alim ulama juga termasuk ustadz kita, kiai kita, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita. Keluarga kita di rumah, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita. Niat yang kedua kita niatkan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini seperti biasa mendatangkan ilmu dan keberkahan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, kita mulai. Saya langsung loncat ya, soalnya ketemunya cuma sebentar ya. Menyamakan kelas 6 di sana sudah nyampe sini ya. Kamu jauh banget karena ketemunya cuma 1 bulan 1 kali ya. Kalau kelas 6 di sana kan 1 minggu 1 kali, jauh. Makanya saya mau menyamakan paling tidak nanti hal-hal yang penting dapat gitu ya. Baik, kita mulai. Bab as-sulasi ya. Bab as-sulasi itu kalau yang pertama itu namanya as-sunai. Sunai itu adalah dua-dua, isinya tentang 2 hal. Maka ini bab as-sulasi itu isinya 3 macam perkara dalam satu nasihat ya. Satu maqalah itu isinya 3 hal. Al-maqalatul ula, ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha ay dakhala fi waqtis sabahi wa huwa yashku ilan nasi diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu wasyikayatu la tariqu illa ilallahi fa innaha min jumlatid du'ai. Baik, ini yang pertama adalah hadis Nabi, diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini adalah sabdanya Nabi Muhammad, maka masuk kategori hadis. Kan di dalam kitab ini kadang kan kalau kita baca kitab yang seperti ini ya, kita saya mau menjelaskan bahwasanya tidak semua kitab yang kita pelajari itu detail banget ya. Kalau kita belajar Nasoil Ibad yang isinya macam-macam, bukan hanya kitab hadis, beda dengan kita belajar Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin. Kalau kitab yang memang kumpulan hadis, maka itu lengkap ya. Contoh
kadang hadis itu kan pasti ada an dulu. An siapa? Paling banyak an Abi Hurairah umpamanya. Sami itu Rasulullah, kemudian hadisnya belakangnya ada rawahu entah siapa, entah itu muttafaqun alaih atau rawahu Muslim atau rawahu Bukhari atau rawahu yang sitah itu, ya kan? Itu kitab yang basicnya hadis. Ya. Kalau kitab kayak Fathul Mu'in mungkin ada kutipan hadis, Nasoihul Ibad mungkin masuk, ini nggak lengkap memang, ya. Kemudian ditanyakan, ini hadis Nabi, wah ini sahih apa tidak? Kok kita pelajari? Oh nggak bisa, ini hadis doif kali. Ngapain dibaca? Makanya kita belajar hadis itu, belajar suatu kitab itu kita lihat dulu, ini yang ngarang siapa? Kamu ingat nggak? Yang ngarang kitab aslinya, ini kan kalau Nasoihul Ibad itu karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tapi itu kan beliau mensyarah. Asli kitabnya adalah karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam punya kitab Al-Munabbihat itu, kemudian disarah oleh Imam An-Nawawi, kan begitu. Yang pertama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mensyarah Sahih Bukhari. Jadi kalau seandainya dia pembalap, itu pembalap yang sudah profesional sekali. Iya, kitabnya itu mensyarah Sahih Bukhari. Ya. Kalau dia pemain bola, itu kelasnya sudah kelas profesional sekali. Kemudian beliau ngarang kitab yang lain, dimasukkanlah hadis ini. Kalau yang ngomong soal sepak bola itu ahli sepak bola, kita percaya apa enggak? Kalau yang ngomong soal mobil balapan itu teknisi yang udah canggih, mekaniknya F1 umpamanya, percaya apa enggak? Ya percaya. Kalau yang ngomongin makanan itu chef di hotel bintang 5, percaya apa enggak? Percaya. Kalau yang ngomongin hadis ini ahli hadis kemudian dimasukkan oleh beliau di sini, ya sudah. Husnudzon kita, hadis ini sudah memang masuk hadis yang baik. Enggak usah ditanyakan, hadis ini sahih apa enggak? Bagus apa enggak? Toh dalam Bulughul Maram itu tidak semua hadis sahih dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar, ada hadis dhaif. Kenapa? Karena semua itu masih kategori hadis. Jadi jangan gampang mengatakan, oh hadis dhaif itu tidak dipakai. Oh ini enggak ada hadisnya, tidak disahihkan. Hanya karena satu imam tidak mensahihkan, sudah gitu imamnya imam yang baru keluar tahun-tahun belakangan, mengalahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu nanti banyak tantangan kalian seperti itu. Jadi kalau mau menjelaskan, kadang soalnya nggak ada rujukannya kan. Coba lihat, nggak ada annya kan, nggak ada rawahu siapanya kan. Secara kasat mata kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang kita cari di lewat Google, insya Allah ketemu aslinya dari hadis apa. Tapi kita husnuzon pertama yang masukkan ini Imam Ibnu Hajar, selesai. Insya Allah hadisnya sudah terpilih. Walaupun belum tentu sahih, tapi beliau masukkan ini sudah pilihan beliau. Berarti memang pantas untuk kita baca gitu loh. Ya, seperti itu ya. Itu mempermasalahkan yang pertama, karena saya agak kesal kadang masalah seperti ini jadi panjang. Hadis dhaif, bid'ah ya. Hadis tidak disahihkan oleh Imam A, bid'ah ya. Padahal seperti ini kan, makanya belajar nyantri ada sanadnya gitu loh. Jangan belajar lewat Syekh Google ya. AI, apa-apa sekarang dibanggakan AI. AI itu bukan pintar loh ya. Kalau AI itu tergantung banyaknya penulis. Nih es jeruk nih. Kalau yang banyak, ini mereknya apa nih? Saya nggak tahu. Nutrisari, oke. Kalau di web itu yang banyak orang yang nulis bahwa Nutrisari itu yang paling enak, maka ketika kamu cari lewat AI, yang ketemu yang paling hebat ya Nutrisari. Padahal belum tentu sahih, belum tentu benar hukumnya, tapi karena banyak orang yang mengeluarkan, menulis,
bukan menfatwakan loh, menulis doang. Kalau kemudian algoritmanya itu banyak yang nulis bahwa kunut itu bid'ah, maka ketika kamu cari di AI apa hukum kunut subuh, maka tulisannya bid'ah. Karena saking banyaknya, kalah dengan yang sedikit gitu loh. Ya, AI itu tidak selamanya pintar, Google itu tidak selamanya pintar. Maka cari sumber itu yang betul dulu. Gitu loh. Ya, jangan kemudian jadi santri itu modal AI doang, pasti bagus. Enggak. Ya nanti kamu kuliahan gitu kan, bikin wah yang penting bikin ChatGPT selesai. Lihat dulu gitu loh sumbernya, lihat langsung kitabnya. Makanya hati-hati dengan yang namanya AI. Enggak semua AI ChatGPT itu AI itu semuanya bagus. Ya bahaya nanti kalau tanpa ada sanad yang jelas. Itu yang saya tekankan di bab ini. Ya. Kembali kepada hadis. Makalah al-ula yang pertama itu kata Nabi man asbaha, ai tegasnya dakhala fi waqti sobahi, masuk waktu subuh. Ngapain dia subuh-subuh? Wa huwa yashku. Ma makna yashku? Syaka yashku. Melapor, bukan cuma melapor. Syakautu ila waqiin, curhat. Curhat itu ngeluh. Ya kan? Kalau orang curhat itu pasti ada yang dikeluhkan. Wa huwa yashku, mengadu, mengeluh. Ilan nasi, mengadu, mengeluh kepada manusia. Di qol ma'ashi, dikun itu doyikun, sempit. Al ma'ashi, kehidupan, sempitnya kehidupan. Faka'an nama, maka seakan-akan yashku, dia itu sedang mengadu atau mengeluhkan Rabbahu, Tuhannya gitu loh. Wasyikayatu, dan adapun asyikayah tadi, sikayah itu pengaduan atau ngeluh, keluh kesah. La tariku, tariku itu tunasibu. Tunasib itu apa? Munasib itu apa? Pas, cocok. La tariku tidak cocok. Illa Allah, kecuali ngadunya itu kepada Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya kepada asyikayah tadi. Fa innaha, fa inna, sesungguhnya pengaduan tadi, keluh kesah kepada Allah. Min jumlatid du'ai, min dari jumlatid du'ai, jumlah doa, termasuk jenis doa. Nah, ini salah satu yang kadang kita lupa, keluh kesah. Ngeluh itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh banget, ya kan? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh keluhan, ngeluh. Memang begitu. Huliko haluan, memang dia itu bentuknya tukang ngeluh. Cuma masalahnya kalimat di sini kan man asbaha. Asbaha itu pagi-pagi. Makanya kita tarik kesimpulan dulu. Pagi-pagi itu biasanya orang ngapain? Bangun kan? Begitu dia baru bangun, yang dia kerjakan pertama kali adalah ngeluh, ngadunya sama manusia. Nah itu loh, ngeluhnya sih boleh, keluhan boleh, ngadu boleh, masa curhat nggak boleh? Agama apa yang melarang curhat? Kan kejam banget. Kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh mengadu. Tapi masalahnya ini masih pagi. Belum apa-apa udah bangun, aduh hari Senin, aduh upacara, besok Selasa bangun, aduh Selasa muhadasah. Apa tiap hari ada yang dikeluhkan, masih pagi gitu loh, belum selesai, belum apa-apa, belum. Orang pagi itu kan bangun, belum ada usaha apapun buat menuju kehidupannya gitu loh.
tiba-tiba yaskunya ilan nas, ngadu ke manusia tentang kesempitan hidupnya, kesusahan hidupnya. Makanya kemudian kata Nabi, faka'annama yashku rabbah, seakan-akan dia ngadu atau mengeluhkan Tuhannya. Bahwasanya orang yang ngadu pagi-pagi itu, ngeluh pagi-pagi, seakan-akan dia mengeluhkan bahwa Allah itu tidak adil. Itulah maksudnya. Ya. Jadi kalau pagi bangun dulu, cuci muka dulu, jemaah dulu, sholat dulu, ngaji dulu, muhadasah dulu, sampai siang capek baru ngeluh, gitu loh. Boleh ngeluh sama temennya, capek hari ini ya. Sudah dikerjakan masalahnya. Ini belum apa-apa pagi. Ya, kayak sekarang nih. Aduh, besok ujian. Ya memang besok ujian, kamu belum ngapa-ngapain udah mikirin besok ujian. Belajar dulu. Nanti ketika ujiannya susah, aduh saya tadi nomor 1 nggak bisa ya. Gimana ya? Itu ada ngeluh setelah ada pekerjaannya, itu mungkin masih dibolehkan oleh agama. Maka yang pertama, masalah mengeluh itu jangan cepat-cepat mengeluh. Ya, ada masalah jangan cepat-cepat ngadu sama manusia. Pikirin dulu baik-baik. Ya, ngadu dulu sama yang di atas, baru kemudian setelah semua dilakukan, baru kemudian boleh bagi perasaan sama teman, sama-sama manusia itu. Ammasyikayatu ilan nasi, ammasyikayatu ilan nasi, dan adapun asyikayatu, keluh kesah, ilan nasi, kepada sesama manusia, fahiya min alamati adamir ridha bi kismatillahi ta'ala lahu. Fahiya asyikayah itu min alamati, daripada tanda-tanda adamir ridho, tidak adanya keridhoan atau keikhlasan, bikismatillahi ta'ala, dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala, lahu, bagi dia. Ya. Kama ruya an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum al-kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sikayah keluh kesah sama manusia itu tanda tidak ada keikhlasan atas qada dan qadarnya Allah. Pembagian Allah itu insya Allah sudah adil. Ya, walaupun mungkin kalian merasa tidak adil. Ya. Karena adil itu bukan berarti sama. Coba seandainya, kan gitu, Ustadz kenapa sih kulit saya hitam, dia putih? Ustadz kenapa sih hidung saya pesek, dia mancung? Ustadz kenapa muka saya begini, muka dia begitu? Coba kalau kamu mukanya sama semua. Sama semua satu kelas. Nggak ada bedanya. Modelnya begini semua sama gitu. Gimana coba? Kan susah bedain. Ya kan? Ya memang walaupun merasa tidak adil, ya pasti kok dia kurus ya saya gemuk, kok dia mulus ya saya jerawatan. Ya memang kenapa? Sudah begitu kok. Toh alhamdulillah, makanya keluh kesah itu kepada Allah dulu. Ya, jangan keluh kesahnya langsung kepada manusia. Kenapa? Kalau keluh kesahnya apa ya? Seakan-akan kamu tuh tidak ikhlas dengan apa yang sudah Allah berikan sama kamu, gitu loh. Ya Allah, mudah-mudahan saya nanti jadi orang sukses. Kenapa? Dari kecil saya merasakan susah. Tuh yang di video-video TikTok tuh anak kecil aja udah naik mobil,
Saya dari kecil cuma naik sepeda. Ngadu dulu sama Allah, nanti baru ngadu sama manusia. Usaha, jangan cuma ngadu doang, ya. Jangan cuma ngadu doa mulu, ya. Nah itu tadi asyikayatu ilan nasi, tanda bahwa kamu itu tidak ikhlas. Padahal qada dan qadar Allah itu termasuk dari rukun iman. Rukun iman itu percaya. Yang namanya percaya itu kan berarti ikhlas ya. Bukan cuma percaya ya, tapi percaya sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Bilangnya percaya, tapi begitu takdirnya tidak seperti yang dia inginkan, dia marah-marah. Katanya percaya. Pasti kalaupun di dunia tidak enak, mungkin sama Allah ditunda nanti di akhirat. Jangan-jangan yang di dunia enak, nanti belakangnya yang nggak enak. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu loh ya. Kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan nanti kita enak di dunia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu kan nggak perlu jamilah. Hasanah itu nggak perlu ghaniyah. Nggak perlu kaya, nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng. Hasanah itu yang merasa baik, dapat kenyamanan di dunia, kenyamanan di akhirat. Itu asyikayah. Jangan cepet-cepet ngeluh sama manusia. Nih hadis di bawah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu, ala u'allimukum, apakah kalian mau, u'allimukum, saya ajarkan, kata Nabi, al-kalimat, sebuah kalimat atau kata-kata, allati takallama biha, yang diucapkan oleh biha kepada kalimat tadi siapa? Musa alaihi salam, yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam kapan? Hina jawazal bahra, ketika sedang menyeberangi lautan, ma'a Bani Israel, dengan Bani Israel. Fakulna, maka kata sahabat semua tadi, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah kami mau. Qala Nabi menjawab, qulu, katakanlah atau berdoalah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Wa ilaikal mustaka itu, al-mustaka itu tempat mengadu. Nah itu loh. Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi Allah. Wa ilaikal mustaka, bahwa Allah itu tempat mengadu, mengeluh. Wa antal musta'an, dan Allah lah yang musta'an, maha penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kamu bayangkan, kalau kamu jadi yang nemenin Nabi Musa, kamu jadi Bani Israilnya yang ketika itu nyebrang lautan, ya kan? Pasti ya bukan ngeluh lagi, takut. Bayangkan kalau seandainya kamu lewat lautan, sebelah kanan tembok, tapi temboknya itu air laut tinggi, sebelah sini air laut tinggi, kan takut. Walaupun yang bawa Nabi, tapi kan manusia itu pasti punya rasa takut. Maka kemudian ini diajarkan doa, ngeluhnya langsung, jangan ngeluh kepada takut ya, tinggi banget, takut ya, jangan ngeluh ke sebelah-sebelah. Langsung doa. Nabi Musa pun doa. Walaupun Nabi Musa yang yakin disuruh kan, yang menyuruh Allah untuk pukullah laut itu kan. Tapi begitu Nabi Musa mukul, tetap Nabi Musa berkata, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Saya yang mengadu, ini lautan di depan saya, belakang saya Fir'aun. Kalau seandainya lautan itu ketutup, saya mati. Kalau Fir'aun itu lebih cepat, saya pun mati. Itu ngadunya sama Allah, maka dibuat seperti itu, diamankan. Kan luar biasa, itu sekelas Nabi Musa, ya, Nabi yang insya Allah Nabi Musa itu dikenal wataknya paling keras, ya. Nabi Musa itu tidak lembut sama sama umatnya, ya, beda dengan Nabi Muhammad. Tapi tetap saja di dalam kekerasannya itu beliau itu punya rasa peduli sama Bani Israel, ya. Itu doanya. Kemudian saya lanjutkan, qala al-A'mash,
Al-A'mash itu nama panggilan, ya. Al-A'mash itu panggilan, nama asli beliau adalah Sulaiman bin Mihran al-Asadi al-Kufi. Sulaiman bin Mihran al-Asadi al-Kufi. Beliau itu ulama tabi'in, ya. Dipanggilnya Al-A'mash. Kata Al-A'mashu, fama taraktuhunna, fama maka saya tidak pernah meninggalkan, taraktuhunna meninggalkan kalimat-kalimat tadi, mundu semenjak, sami'tuhunna saya mendengarkan kalimat-kalimat tersebut, min syaqiqi dari syakikun itu saudara kandung saya, al-Asadiyi al-Kufiyi yang memang satu kabilah al-Asadi al-Kufi, ya. Wahwa dan adapun saudaranya itu namanya An Abdillah radhiyallahu anhu, namanya Abdullah. Jadi Al-A'mash itu ulama tabi'in. Kata beliau, doa ini tidak pernah saya tinggalkan. Ya, boleh jadi amalan kamu gitu loh. Kalau dalam satu hari setelah sholat boleh ditambahkan satu doa, Allahumma lakal hamdu walaikal mushtaka, ya. Itu mungkin sedikit meringankan yang namanya beban keluh kesah kamu, ya. Beban kamu kan, kamu penuh keluhan kan, ya, dikit-dikit ngeluh kan, nggak dapat makan, kehabisan lauk, ngeluh, kehabisan duit, ngeluh, ya. Mungkin dengan doa ini kesulitan kamu dapat dimudahkan oleh Allah, ya. Ini doanya. Sama Al-A'mash itu tidak pernah ditinggalkan. Mana tadi? Yang kedua, tadi yang pertama tentang syaka yashku. Yang kedua waman asbaha. Sama nih, asbaha aida khala fis sobahi, pagi-pagi. Pagi-pagi sudah apa? Li umurid dunya hazinan. Pagi-pagi mikirin masalah dunia, hazinan sedih. Faqad asbaha maka sungguh, ya kan. Qad itu kalau masuk ke fi'il madi maka menjadi taukid. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari maka menjadi kadang-kadang. Faqad asbaha maka sungguh dia telah masuk di pagi hari, sakhiton. Ma mana sakhiton? Wa suhtullahi fi suhtil, suhtun sakhiton apa? Murka, marah. Wah, masuk pagi-pagi dia murka alallahi, murkanya sama Allah. Luar biasa ada manusia murka sama Allah, ya. Hati-hati, pagi-pagi udah sedih, mikirin apa? Mikirin dompetnya kosong, ya. Mikirin apa? Mikirin besok hafalan, itu udah sedih. Nggak usah, sedih itu nanti dulu gitu loh. Ini semua kuncinya tuh di man asbaha. Karena man asbaha itu pagi-pagi belum apa-apa gitu loh. Belum apa-apa udah gampang sedih, belum apa-apa udah keluh kesah gitu loh. Makanya pagi-pagi udah sedih mikirin masalah dunia, maka sungguh dia masuk pagi-pagi itu seakan-akan dia marah sama Allah gitu loh. Wal makna, dan adapun saya baca dulu deh. Wal makna man hazina ala umurid dunya faqad ghadiba ala Allahi li'annahu lam yarda biqada'illahi wa lam yasbir ala balaihi wa lam yu'min biqadarihi li'anna kullama waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Ya, titik dulu. Itu hal yang kedua. Man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan ala Allahi. Wal makna, adapun maknanya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, man hazina barang siapa yang sedih
ala umurid dunia, atas masalah-masalah dunia, faqad ghadiba, maka dia telah marah alallahi, kepada Allah, seakan-akan dia marah, sungguh telah marah sama Allah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya si man tadi itu lam yardo, belum ikhlas. Dengan apa? Biqadaillahi ta'ala. Walam yasbir, dan tidak sabar, ala balaihi, atas ujiannya. Walam yu'min, dan tidak beriman, percaya dengan apa? Biqadarihi, dengan takdirnya Allah. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, li'anna, karena sesungguhnya, kulla, semua, ma waqa'a, ma sesuatu, waqa'a, yang terjadi, fid dunya, di dunia itu, fahuwa biqadaillahi ta'ala, itu dengan qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Ya, semua yang terjadi itu sesuai dengan ketentuan Allah. Kita itu hanya menjalani karena kita tidak tahu, gitu loh. Ya. Karena kita nggak tahu masa depan kita apa, tapi rumusnya kalau kita baik, insya Allah masa depan kita baik. Walaupun naudzubillah, ada orang yang awalnya baik tapi akhirnya tidak baik. Itu mungkin di tengah jalan dia punya perasaan yang tidak baik yang kemudian menjadi suudzon sama Allah, bisa jadi, ya kan? Yaitu kemudian di luar kendali kita, yang kemudian kita pentingkan di sini rumusnya, ya kan? Kalau air putih kita kasih teh, ya jadi teh. Air putih kita kasih kopi, jadi kopi. Kalau kita baik, insya Allah kita jadi manusia yang baik. Kalau adabnya baik, maka selamanya akan jadi baik, kan begitu. Karena itu dilatih. Ya, insya Allah seperti itu. Itu sudah qada dan qadarnya Allah. Tapi kalau kemudian di tengah jalan kita ketemu, ya Allah, saya kan sudah jadi orang baik, saya taat ibadah, sholat saya baik, kemudian saya doa, sedekah, saya sudah mengerjakan apa yang Engkau perintahkan, tapi kenapa saya dapat musibah? Kenapa kok tiba-tiba saya dapat masalah? Ya, itu kemudian sebuah ujian yang tidak bisa kita tentukan. Yang namanya ujian, masa kita yang tentukan? Kan enak. Besok ujian apa umpamanya? Mutolaah. Ustadz, mutolaah besok judul ini aja deh. Yang ini nggak usah. Itu namanya bukan ujian. Ya.